Halo, selamat datang di GPS Gocap Podcast Seru. Bukan kali Malang. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari atletik yang baru kemarin juara 2, yaitu Mesya. Perkenalkan Mesya, dari sekolah mana dan lain-lainnya. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Meisa Caroline. Aku dari SMA 50 Jakarta. Oke. Jadi menurut kamu nih, olahraga yang seru itu apakah atletik saja kah? Apakah ada yang lain kah? Ataukah renang, bola dan apa gitu menurut kamu? Oke, sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kita tuh tergantung hobi kita. Kalau misalkan aku kan hobinya atletik ya, hobinya lari. Jadi menurut aku itu atletik sih. Atletik. Iya. Atletik buat kamu orang. Iya. Jadi olahraga yang kamu fokusin itu hanya atletik saja kah? Apa karena itu adalah ibu dari cabang olahraga ataukah ada hal lain gitu yang mengutamakan olahraga atletik itu sendiri? Oke, jadi emang atletik yang aku fokuskan karena itu bisa menjadi salah satu jalur buat masuk ke PTN. Dengan adanya atletik, dengan ada sertifikat, itu sangat membantu banget kalau amit-amitnya kita nggak keterima di SNBP atau SNBT gitu. Tapi kamu dengan mengejar sertifikat itu, kamu pengen masuk mana sih? UNJ kah? Atau UI? Atau luar negeri, kuliah luar negeri gitu? Atau kedinasan? Oke. Walaupun Tuhan ngasih aku di luar kota kayak di Bandung ataupun di mana, mungkinan aku bisa di sana. Tapi kalau misalkan Tuhan berkehendak lain, mungkin aku ngambil di UNJ gitu. Tapi untuk studinya, studi olahraga? Iya, olahraga. Kayak nggak mau tertarik kayak misalnya studi kesenian, studi hukum, atau studi kedokteran gitu? Mungkin dengan cara aku masuk ke jurusan olahraga, aku bisa mengajari mungkin di SMP, SMA ataupun SD bagaimana sih teknik olahraga yang benar ataupun nanti kemungkinannya dia mau ikut atletik gitu. Jadi aku bisa sharing teknik-teknik ataupun pembelajaran materi lainnya. Tapi kan setahu aku ya, kamu itu kan orang Batak ya, ya kan? Nah, habis itu orang Batak itu kan ternyata emang suksesnya itu kan di hukum gitu, di studi hukum. Kayak misal Hotman Paris kan juga dari Batak kan. Nah, terus kenapa kamu lebih memilih olahraga daripada hukum gitu? Jujur itu bukan di bidang aku karena aku sendiri pun emang lebih sukanya di olahraga daripada di hukum. Karena kalaupun aku debat, kayak jangan jauh-jauh aku debat sama temenku aja aku ketawa gitu. Iya. Tapi kamu tuh di atletik tuh udah berapa lama sih? Aku masih inget banget awal aku join itu di tanggal 10 Januari 2025. Itu pas kelas berapa itu? Masih kelas 10 semester 2. Berarti kayak masih ada setahun lah ya. Iya. Berarti itu kamu setahun tuh latihan terus itu langsung juara 2, juara 3 apa gimana? Oke. Itu tuh nggak instan ya guys, karena emang itu kita harus latihan. Ada prosesnya, proses itu menentukan hasil kita nanti di perlombaan gitu. Jadi hasil proses tidak menentukan hasil. Menentukan hasil. Iya. Tapi kenapa kenapa aduh. Kenapa tuh? Kenapa kemarin saya kalah ya? Oke. Bisa dijawab sama atlet yang juara. Kemungkinan bisa. Jadi itu sebenarnya kayak gimana ya? Itu tergantung juga kalau misalkan kita udah capek banget nunggu perlombaannya itu bisa memengaruhi banget karena pun kalau kita capek stamina kita itu bakalan berkurang, tapi kalau misalkan emang kita bener-bener fresh seger banget dari awal itu bisa menentukan hasilnya gitu.
Jadi kalau semisal nih, aku kan kemarin kan ikut 800 kan. Nah, di saat teman-teman lain teman aku itu ikutnya yang 100 meter, yang ikut 1000 itu kan pada siang-siang semua ya dan masih seger-seger. Apalagi aku nungguin lomba itu kemarin jam 4 itu sampai kecapean, sampai ngantuk, pokoknya sampai keluar-keluar sampai jajan lah. Bahkan terakhir aku selesai lomba itu kepalaku pusing sampai ngecor gitu. Itu gimana tuh? Gimana sih tipsnya gitu supaya nggak kecapean gitu? Oke, mungkin dari sebelum berangkat itu sebelum hari buat gimana ya? Kemarin, mungkin misalkan kemarin kamu tidurnya terlalu larut malam, itu juga bisa karena kan kalau emang kamu disuruh bangun pagi tapi kamu masih ngantuk itu bener-bener kayak belum apa ya, belum fit gitu badannya, emang harus apa sih kayak dipaksain gitu jatuhnya gitu. Jadi itu emang bener-bener tidur kita harus cukup supaya badan kita itu segar sampai akhir perlombaan mungkin. Jadi itu tips dari kamu tentang juara-juara gitu ya, Iya. tentang supaya tidak kecapean dalam perlombaan gitu. Nah, kalau misalnya pengen juara itu butuh namanya latihan, butuh makanan, butuh namanya istirahat gitu. Itu kamu mengatur itu semua tuh gimana sih? Apakah kamu mengatur waktunya langsung spontan gitu? Apakah langsung sudah dijadwalkan? Oh, hari Senin tuh aku begini, hari Selasa tuh begini-gini gitu. Oke, mungkin aku bikin jadwal di HP dan itu dijadikan lock screen. Itu kita bikin jadwalnya misalkan Senin itu kita programnya itu kita teknik. Itu jadi full teknik hari Senin, Selasanya itu kita interval, dan Rabunya itu kita rest. Rest itu kayak misalkan mungkin kita istirahat yang cukup, ataupun mengonsumsi makanan yang sehat kayak buah-buahan, sayuran, ataupun kita minum susu karena itu tuh bisa membantu tubuh kita yang tadinya apa ya rendah banget kayak nggak berdaya, nggak berenergi, terus dengan kita mengonsumsi itu jadi berenergi banget. Kuat gitu ya. Iya langsung kuat. Tapi aku paling menarik tuh yang interval. Wah. Oh, ya. Kan kalau aku sendiri kan intervalnya itu kayak misal 800 meter kali berapa gitu, berapa set, terus 400 kali berapa set gitu. Nah, pasti kan setiap nomor lomba kan beda-beda kan intervalnya. Nah, di interval 100 meter tuh berapa sih gitu? Oke. Aku izin jawab ya. Jadi di sekolah aku itu ada eskulnya dan itu dikasih program juga sama coach kita sendiri yaitu coach Ridwan. Itu interval itu dikasih 80 kali 6, 60 kali 6, 80 kali 3 dan 120 kali 1. Itu 120 sama dengan aja kita buka langkah gitu. Tapi emang harus benar-benar lari seperti kijang. Harus lari secepat mungkin, apakah sampai muntah kah, apakah sampai kecapean aja apa gimana gitu? Oke, itu tuh kalau misalkan di 120 itu emang kita benar-benar buka langkah. Nanti kita dikasih tahu menitnya, detiknya. Karena kita juga ngejar detik gitu. Tapi buka langkah itu biasanya apakah buat pendinginan setelah interval kah atau ngapain gitu sampai buka langkah? Itu buka langkah supaya langkah kita tuh pas saat lari atau pas saat di rest gitu terbuka besar, nggak pelit dengan langkah gitu. Karena itu juga kayak memengaruhi kecepatan kita. Gitu. Jadi itu dong apa kasih penyemangat buat atlet-atlet gitu yang sebelumnya belum bisa dapat juara gitu untuk bisa dapat juara dan tetap semangat itu gimana sih? Ini aku kasih Ya. kata-kata semangat. Kata-kata hari ini. Oke, kata-kata hari ini. Jangan lelah, jangan patah semangat, karena kemungkinan di perlombaan nanti kamu bisa menjadi juara 1. Gitu. Jadi jangan berkecil hati dulu. Mungkin ini jadi pembelajaran supaya buat nanti ke depannya kita ataupun kamu bisa jadi lebih baik lagi gitu. Itu baik, terima kasih Mesia ya. Kita akhiri saja dari GPS Gocap Podcast serunya pada hari ini karena kesekian waktu dan beberapa menit dan waktunya dan sekian detik kita tidak bisa terlalu lama.
Jadi ya sekian, terima kasih ya Mesias. Sama-sama. Dan semoga kamu besok ada ini kan lomba kan. Iya, ada lomba. Nah, kami doakan besok kamu menang juara 1, bisa lancar lombanya, serta teman-teman apa atletik yang lain bisa juara juga. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih.